Sejak pala dan cengkeh menjadi komoditi perdagangan oleh bangsa Eropa, maka pencarian rempah pun berkembang hingga ke tanah Sumatera. Dan kemudian Indonesia dikenal sebagai surga rempah dunia. Keberhasilan Portugis mengambil alih perdagangan rempah dari Kerajaan Malaka tahun 1511 membuat Pelabuhan Malaka menjadi rute reguler jalur maritim perdagangan rempah dari Maluku, Banda, dan Jawa. Sepanjang abad 16, hampir semua negara Eropa saling bersaing untuk memiliki peran penting dalam perdagangan rempah ini. Hingga akhirnya tahun 1656, Belanda berhasil menguasai perdagangan rempah melalui perusahaan dagang mereka, yaitu Verenigde Oost-Indische Company atau biasa disebut VOC. Eksplorasi perdagangan rempah pun merambah ke komoditas kayu manis. Sebelum Belanda memonopoli perdagangan kayu manis dunia, sebenarnya Indonesia ini sudah punya kayu manis asli Indonesia dan adanya di Sumatera Barat, disebutnya dengan Padang Kamil. Nah, tapi setelah Belanda menjadikan kayu manis sebagai komoditi, di berbagai wilayah di Indonesia ini ditanami dengan kayu manis asal Sri Lanka dan salah satunya di Sumatera Utara. Kayu manis atau cinnamon mulai dikembangkan di beberapa tanah perkebunan Belanda melalui sistem tanam paksa pada tahun 1825. Belanda memerintahkan untuk menanam kayu manis asal Sri Lanka karena kandungan minyak asirinya lebih banyak bila dibandingkan kayu manis asli Indonesia. Ini cara panennya agak berbeda dengan yang pernah saya lihat di daerah Maluku Utara. Kalau di sana panen kayu manis itu bagian bawahnya di shave sampai sejangkauan tangan, kemudian untuk manen yang bagian atas pohonnya langsung ditebang. Tapi kalau di Sumatera Utara caranya kayak panen kemenyan nih. Kita naik terus sampai di atas, di shave, dikuliti, jadi pohonnya tidak perlu ditebang. Kurang lebih minimal 10 tahun pohon ini bisa dipanen kembali. Hampir sebagian besar masyarakat desa Kuta Padang di Kecamatan Sidi Kalang bermata pencaharian sebagai petani kopi dan kemenyan. Panen kulit kayu manis di sini hanya sampingan, tapi hasilnya menjanjikan. Apalagi produk kulit terbaik dihasilkan dari wilayah dengan ketinggian 500 hingga 900 meter di atas permukaan laut seperti di Sidi Kalang ini. Umumnya panen kulit kayu manis dapat dilakukan dengan 4 sistem, yaitu sistem tebang sekaligus, sistem tumbuk, sistem pukul batang, dan sistem Vietnam atau mengupas bagian kulit pohon secara berselang, seperti yang dipilih masyarakat Sidi Kalang. Kayu manis biasa dipanen ketika pohon berumur di atas 5 tahun. Panen dengan sistem kupas ini memberi dampak baik bagi kelestarian hutan, konservasi tanah dan air, serta menunjang reboisasi. Kulit kayu manis menghasilkan minyak atsiri, sementara bagian batang, ranting, daun, dan akarnya dimanfaatkan sebagai bahan industri makanan, minuman, obat-obatan, serta bahan pestisida. Indonesia sendiri merupakan negara eksportir yang memenuhi sekitar 25% kebutuhan kayu manis dunia, selain Cina, Sri Lanka, Vietnam, dan India. Pada masa lampau biasanya kayu manis dimanfaatkan oleh bangsa Arab dan Eropa itu untuk mengawetkan mayat dan aromaterapi. Tapi kalau sekarang nih kayu manis banyak digunakan dalam bidang kuliner dan kesehatan. Ini kopi Sidi Kalang pakai kayu manis. Sumatera didominasi oleh tebing dan lembah yang memiliki kemiringan bervariasi, serta jajaran bukit barisan yang melintang dari utara hingga selatan pulau.
Geografi Sumatera dengan iklim tropis serta curah hujan yang bervariasi menjadi daerah ideal tumbuhnya beberapa tumbuhan hutan hujan tropis, salah satunya kemiri. Seperti yang kita tahu, penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara itu untuk mencari rempah-rempah. Nah, hal ini juga tertuang di beberapa literasi sejarah. Salah satunya ada yang tertulis di daun lontar. Dan zaman dulu nulisnya pakai rempah juga nih. Kemiri. Kemiri sudah sedari dulu lekat dengan masyarakat Nusantara. Biji kemiri dimanfaatkan sebagai bumbu khas masakan Nusantara. Sementara kandungan protein dan mineral dalam minyak kemiri dapat menjadi penguat serta penyubur rambut. Tanaman berbatang tegak dan berkayu keras ini termasuk tanaman hutan hujan tropis primer Indonesia. Tanaman yang termasuk dalam famili Euphorbiaceae ini sedari dulu juga sudah menjadi komoditi perdagangan rempah Nusantara. Desa Tanah Pinem, Kuta Buluh, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara mampu menghasilkan 7.000 ton biji kemiri per tahun untuk suplai pasar Indonesia dan dunia. Keuntungan tinggal di negara tropis seperti Indonesia ini, kita memiliki sinar matahari yang merata sepanjang tahun. Jadi hal ini juga sangat membantu nih dalam pengolahan rempah. Seperti kemiri, ini harus dijemur dulu untuk menghilangkan kadar toksinnya, kemudian baru bisa dimanfaatkan. Biji kemiri mentah mengandung asam hidrosianik yang beracun bagi tubuh. Perlu pengolahan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi secara langsung dengan dijemur dan disangrai. Kalau selama ini kemiri sangat familiar untuk bahan makanan atau penyubur rambut, ini di sini unik nih. Dan merupakan hal yang cerdas juga menurut saya. Karena di sini makan kemiri pakai sirih pinang. Jadi fungsi dari kemiri itu minyaknya membantu agar sirih pinang tidak menempel di gigi. Jadi gigi lebih mudah dibersihkan. Tuh. Inti biji kemiri mengandung 60% minyak. Di Ambon, koteks atau kulit luar biji kemiri digunakan sebagai obat anti tumor karena kandungan taninnya sama dengan antioksidan. Sementara di Sumatera, biji dan daun kemiri biasa digunakan sebagai obat sakit kepala, diare, serta disentri. Keanekaragaman hasil bumi bisa ditemui di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Kebanyakan bahkan tumbuh liar tanpa diketahui kegunaannya. Salah satu hasanah rempah Indonesia yang khas sekali di daerah Toba atau Samosir, ini dia, andaliman, atau lebih dikenal masyarakat luar dengan merica Batak. Dan ini juga merupakan salah satu komoditi di daerah Sumatera Utara. Andaliman atau biasa dikenal dengan Sichuan pepper merupakan salah satu jenis rempah yang pemanfaatannya masih sebatas pelengkap kuliner bagi masyarakat Sumatera Utara. Tanaman ini tumbuh di Indonesia dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan sampai saat ini hanya dijumpai di wilayah Toba, Samosir, serta Tapanuli Utara.
panen andaliman ini harus hati-hati banget karena bisa dilihat karakteristik pohonnya ini termasuk dalam Rutaceae atau keluarga jeruk-jerukan. Aduh, keluarga jeruk-jerukan. Jadi banyak banget durinya dan buah andalimannya kayak gini nih. Diperhatiin, tumbuhnya pas banget deket duri. Jadi harus hati-hati. Semua sisi berduri. Dan ini juga kalau dicium, aromanya menyengat sekali. Menyengatnya itu asam seperti daun jeruk. Nih, dan kalau dipencet gini, keluar seperti cairan. Ini cairan asam dan agak berminyak. Nih, lengket banget. Ini diperhatikan bentuknya kayak lada, bulat-bulat, tapi ada kulitnya nih, beruntus-beruntus seperti jeruk purut. Wangi. Andaliman mengandung senyawa terpenoid yang berfungsi sebagai antioksidan serta antimikroba yang baik untuk tubuh serta pengawetan makanan. Kandungan minyak esensial serta senyawa aromatik yang terdapat pada buah yang dikenal akan rasa getirnya ini juga dimanfaatkan sebagai insektisida atau penghambat pertumbuhan hama. Aromanya wangi banget, menggugah selera. Jadi lapar opung ya. Aduh, saya mau nyobain dulu rasa mentahnya gimana nih andaliman. Coba satu. Ada rasa asinnya, asemnya, kayak jeruk, tapi agak ada pahit-pahitnya dikit. Dan rasanya itu langsung nyebar ke seluruh mulut. Ini ada efek-efek keluh juga, rasanya lidah saya, bibir saya semuanya jadi keluh. Walaupun andaliman ini sudah menjadi komoditi di wilayah Sumatera Utara, tapi standar harganya belum jelas nih, tidak seperti rempah lainnya kayak cengkeh, kayu manis, pala. Tiap tahun itu ada kenaikan dan penurunan, tapi jelas. Tapi kalau andaliman ini, ya sayangnya begitulah, belum jelas. Padahal setiap masakan Batak itu kalau belum ada andaliman belum sah rasanya. Ini nanti saya mau masak nih pakai andaliman. Keberadaan andaliman bukan hanya menjadi komoditi bagi masyarakat di seputar Toba dan Samosir. Andaliman seolah sudah menjadi hal yang tak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya sebagai kunci dari setiap resep masakan di sini. Berbicara mengenai rempah, bagi masyarakat Indonesia seringkali kaitannya dengan kuliner. Sekarang saya dengan mama-mama mau masak arsik. Dan bisa dilihat ini bumbu-bumbunya banyak sekali dan semuanya eksotis. Ada andaliman, bawang batak, kemudian ini disebutnya palang di sini, wangi banget. Kemudian juga ada ini, mobe. Ini sumber asamnya. Jadi saya penasaran nih, kalau asam dicampur dengan andaliman yang rasanya begitu tajam, kemudian juga dengan palang yang wangi sekali, bawang batak juga yang khas Batak, rasanya akan kayak gimana nih? Kita langsung aja masak. Tidak akan pernah habis bila berbicara tentang kekayaan rempah Indonesia. Beragam olahan kuliner pun tercipta karena rempah yang berlimpah. Hidangan masakan Batak memang memiliki karakter khasnya. Rasanya eksotis dan unik karena perpaduan rempah yang cukup banyak. Seperti pada masakan arsik ini. Meski banyak rempah yang digunakan sebagai bumbu olahan masakan arsik, namun bagi masyarakat Toba, buah andaliman menjadi kunci cita rasa. Aroma wangi minyak atsiri yang berpadu dengan rasa pedas dan getir menambah sensasi masakan. Masyarakat Toba sendiri mengenal andaliman sebagai merica Batak karena sensasi kepedasannya. Nah,
Ini karena proses memasaknya lama, ditunggu dari berkuah sampai kuahnya kering. Jadi di bawahnya dikasih ginian nih, ada serai sama lengkuas. Fungsinya itu biar ikannya nggak lengket di wajan, terus nggak gosong juga, dan menambah aroma. Ini sudah, Mak? Udah, kita dulu. Masakan arsik seringkali menggunakan bahan dasar ikan. Maka tak heran jikalau menggunakan bumbu yang memiliki cita rasa cenderung segar dan wangi. Bunga palang atau yang biasa dikenal dengan bunga kecombrang biasa digunakan masyarakat Batak sebagai penambah aroma wangi di setiap masakan. Layaknya masyarakat Melayu yang menggunakan jahe dalam masakan mereka. Selain itu, buah mobe yang asam semakin menguatkan cita rasa akan kesegaran masakan arsik. Masakan ikan nila arsik bagi saya seolah mewakili khasanah rempah Nusantara. Berbagai macam rempah khas Sumatera bersatu dalam sebuah kuliner tradisional di tanah Suwarna Bumi ini. Saling mengikat satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Badannya juga kepanasan. Iya, kepalanya sudah habis. Tampilannya cantik, rasanya juga luar biasa. Ini rempah dan bumbu yang kita pakai banyak banget, tapi perpaduannya sangat pas. Yang lebih dominan saya rasain di sini palang sih. Ini palangnya wangi, terus rasanya tajam menyengat. Tapi andalimannya nggak begitu berasa. Nanti setelah kita makan semuanya, andalimannya baru tuh berasa. Ada sedikit-sedikit getir keluh di lidah. Enak semua.